di surga, untuk setiap kesempatan hidupnya Bapa berikan bagi kami. Dan dalam kesempatan hidup ini Bapa, kami telah berkumpul bersama, kami telah memuji, kami telah menyembah Engkau Bapa. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dan pengurapannya daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menyediakan tanah hati yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan jatuh di tanah yang baik, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah menjadi 30, 60, 100 kali lipat. Dan hamba pribadi Tuhan mohon pengurapan daripada Roh Kudus-Mu menaungi, mengendalikan segala pikiran, perasaan, bahkan tutur kata, sehingga apa yang keluar ialah hanya kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah Tuhan, kita kembali bersama-sama beribadah dan kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara datang bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sungguh datang dengan suatu kerinduan untuk kita berjumpa dengan Tuhan, baik lewat pujian dan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Tante yang kembali mempercayakan saya untuk membawa sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Judul atau tema sharing firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani. Nah, tadi pagi setelah kami berdoa pagi bersama keluarga, saya mengajukan pertanyaan kepada Yosua dan Yosafat menjadi pendengar yang baik. Saya bertanya begini, menurut Yosua apa istimewanya kekristenan? Lama direnungkan, karena saya memberikan penjelasan bahwa istimewa atau kelebihan kekristenan itu adalah keselamatan jiwa. Kalau berbicara yang lain, semua agama itu memiliki pandangan. Tetapi satu hal yang kita harus pegang itu bahwa di dalam kekristenan yang paling terutama adalah keselamatan jiwa. Nah, akhirnya saya sharing-sharing sama Yosua dan tibalah kepada ayat yang akan kita baca pada malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang sesungguhnya dari ayat ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama dengan pelan. 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat ini kita tidak boleh pahami apa adanya. Karena kalau kita memahami apa adanya firman ini yang mengatakan miskin di hadapan Allah memiliki kerajaan surga, akhirnya marilah kita miskin bersama-sama supaya kita memiliki kerajaan surga. Tetapi maksud ayat ini bukan seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin banyak kita mendefinisikan miskin itu. Miskin itu tidak punya apa-apa. Tetapi tidak cukup hanya mendefinisi kata atau mengerti kata itu, tetapi kita harus mengerti maksud atau makna dari ayat ini, dari maksud kata ini. Nah, karena saya juga suka firman Tuhan, suka menggali kebenaran firman Tuhan. Untuk mendapatkan kebenaran dari ini, saya coba melihat bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya. Di dalam ayat ini bahasa Yunaninya berkata begini: Makarios hos stokos hos pneuma koti autos emi ho basileia ho auronos. Yang di dalam kata
miskin di hadapan Allah itu menggunakan tokos, ho pneuma. Tokos, P-T-O-C-H-O-S, tokos, ho pneuma, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya. Saya minta tolong yang bahasa Inggris, Miss Tasya boleh bantu saya untuk baca dalam bahasa Inggrisnya. Saya takut keselio lidah saya. Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Bisa dapat? Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Kata yang di situ yang miskin di hadapan Allah itu artinya poor in spirit, artinya miskin dalam roh. Kalau terjemahan langsungnya miskin di dalam roh. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang miskin roh, yang miskin itu seperti apa? Miskin di dalam roh. Karena saya masih bingung, saya cari terjemahan lainnya. Akhirnya saya menemukan terjemahan yang sederhana. Terjemahan sederhana Indonesia volume 3.3. Dikatakan begini: sungguh diberkati Allah orang yang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan rohani, karena mereka yang akan menjadi warga kerajaan Allah. Saya ulangi, sungguh diberkati Allah orang yang menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan rohani. Kata miskin di hadapan Allah atau tokos pneuma di dalam bahasa Inggrisnya poor in spirit, terjemahan sederhana adalah menyadari bahwa dirinya memiliki kebutuhan rohani. Maka temanya saya kasih kebutuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam diri kita, bagian di dalam diri kita yang dikatakan rohani itu apa? Atau yang membutuhkan yang rohaninya itu apa? Kan kita tahu belajar di sekolah minggu atau dari pengajaran bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Ada yang mengatakan juga 3 unsur. Tetapi kita melihat di Kejadian 2 ayat 27, Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 berkata begini: ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Debu tanah itu berbicara yang jasmani, yang tubuhnya kita ini, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu terdiri, dalam ayat ini terdiri dari 2 unsur. 1 yang lahiriah, 2 yang rohani. Kalau kita terjemahan di dalam kita sekarang, artinya dari debu dan nafas hidup dari Allah. Maka jadilah manusia itu dan menjadi makhluk ini. Demikian juga di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-44 bagian B. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44 bagian B dikatakan begini: jika ada tubuh lahiriah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ini terdiri 2 unsur, atau boleh dikatakan 2 manusia. Nah, kalau kita baca lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan begini: semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita melihat di sini ada berapa? Ada 3.
roh, jiwa, dan tubuh. Karena manusia terdiri dari manusia lahiriah dan jasmani, maka kebutuhannya juga berbeda. Kebutuhan jasmani tidak sama dengan kebutuhan rohani. Betul Bapak Ibu? Untuk kita mengetahui kebutuhannya, kita baca dalam Matius 4 ayat 4. Kita sudah sering dengar, dan malam hari ini kita belajar lagi. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini ada dua makanan. Roti berbicara makanan jasmani, roti, nasi, ubi, ikan, dan lain sebagainya. Itu makanan jasmani. Tapi yang makanan rohani yang dikatakan bahwa manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah berbicara kebutuhan atau makanan daripada yang rohaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita merenungkan dan melihat hidup kita selama ini. Apakah kita menyadari bahwa kita membutuhkan yang rohani atau tidak? Atau apakah kita benar-benar mencari makanan yang rohani itu atau tidak? Coba kita cek umur kita sekarang. Saya sudah jalan 43. Kalau saya cek hidup saya itu, saya bertobatnya sungguh-sungguh 2006. Seperti 2005 ke bawah, saya hanya menjalani hidup dan makan yang namanya roti saja. Ya, hidup dan bisa melakukan banyak hal. Tetapi ada yang ketika saya masuk tahun 2006 bergabung di GPG Eklesia, dan saya terus diajar, ditimpa dengan kebenaran, hanya saya menyadari bahwa saya sudah terlalu jauh. Terlalu jauhnya artinya saya sudah ketinggalan jauh sekali. Kalau mengukur dengan waktu yang Tuhan berikan 70-80 tahun yang akan diberikan kepada manusia, dengan saya yang sekarang akan mencapai 43, itu berarti 25 tahun lagi ya, jika sampai 80 tahun itu. Tapi kita akan tidak tahu kapan kita bisa berakhir. Jadi parousia itu bisa Tuhan datang atau kita yang duluan pergi, tidak bisa diprediksi. Maka dari itu Bapak, Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selagi waktu hidup kita diberikan kepada kita ini di dalam sisa hidup kita, kiranya kita memperhatikan hidup kita yang rohani ini, supaya kita terus bertumbuh dalam rohani, bertumbuh di dalam kedewasaan rohaninya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan apa yang merupakan kebutuhan jasmaninya kita. Saya bukan mengatakan bahwa mencari kebutuhan rohani itu tidak baik, pasti baik. Karena Tuhan sudah berfirman dan beriman dan kepada manusia pertama bahwa kelolalah taman itu atau bekerjalah. Tetapi dengan umur kita yang semakin hari semakin tua, anak-anak muda jangan menganggap bahwa kalian masih kuat. Kalian akan menuju kepada umur seperti kami juga. Kalau kalian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan jasmani, tapi yang rohaninya itu tidak dimaksimalkan, dengan dunia yang penuh dengan samar-samar yang tidak bisa kita pegang,
jika kita tidak bertumbuh di dalam hal rohani, bisa kita terbawa arus. Dianggap itu kebenaran, padahal tidak. Dianggap itu adalah dari Tuhan, padahal tidak. Jadi pada malam hari ini lewat firman Tuhan ini, kiranya kita sadar dan kita mau kembali untuk merenungkan hidup kita, melihat ke diri kita pribadi masing-masing. Apakah rohani saya itu sehat atau tidak? Apakah rohani saya itu bertumbuh atau tidak? Jangan sampai kita hanya yang jasmaninya kita terpenuhi, tetapi yang rohaninya tidak. Apa sebenarnya yang rohani? Nah, kita sudah baca tadi bahwa firman Tuhan bukan yang manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Nah, saya coba mempresisikan kebenaran dalam konteks hidup kita sekarang. Ketika Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di surga, di dalam Markus pasal yang ke-9 itu diceritakan itu, di situ kan ada transfigurasi, perubahan wujud. Di sana itu ada Musa, ada Elia. Kenapa Musa Elia? Karena kalau kita cek kebenarannya itu bahwa Musa itu mewakili Taurat dan Elia itu mewakili para nabi. Dan Tuhan Yesus itu datang itu untuk menggenapi kitab, itu menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Jadi tidak bisa saya baca semua karena tidak cukup waktunya. Tetapi Bapak Ibu bisa cari bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Sehingga datang dalam transfigurasi itu hanya dua. Kenapa bukan Henok? Kan Henok juga diangkat hidup-hidup kan? Dia tidak ke situ karena dia tidak mewakili siapa-siapa. Karena dia istimewa saja karena bergaul dengan Tuhan. Dikatakan di Markus pasal yang ke-9 itu, ketika dalam transfigurasi itu Bapa mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini suatu perintah atau undang-undang kerajaan surga, bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberitakan firman kerajaan surga. Kalau di dalam baptisannya Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya kalau kita menggabungkan dua kata itu, bahwa apa yang dikatakan atau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itulah standar hidup yang berkenan kepada Allah. Makanya kenapa kita harus menjadi Kristen atau mengikut Kristus, mengikut Yesus. Standarnya atau undang-undang kerajaan surganya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini dikatakan bahwa dia memberitakan Injil. Maka saya mempresisikan pada malam hari ini Injil kerajaan surga. Nah, bagaimana kita mau bertumbuh di dalam iman tergantung dari bagaimana atau berapa banyaknya kita menyerap Injil. Saya bukan mengabaikan yang lainnya, tetapi karena konteks saya ini yang mengarahkan pada keselamatan jiwa, makanya saya harus bawa ini. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 10 ayat 17 jelas sekali. Roma 10 ayat 17 dikatakan begini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kristus yang diurapi atau kita tahu bahwa Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah Injil atau kabar baik itu. Atau boleh dikatakan, kalau saya boleh katakan bahwa kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa itulah yang diberitakannya kepada umat-umat pada waktu itu dan sampai kepada kita saat ini. Nah, kembali kita ke Roma 1 ayat 16 supaya lebih jelas. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa keyakinan yang kokoh dalam Injil? Karena
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang yang Yunani, orang Kupa, orang Manado, orang Toraja, dan orang Cina, bahkan semuanya yang percaya sama Tuhan Yesus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi, yang kita harus perhatikan, rohani kita bertumbuh atau tidak. Apakah kita benar-benar itu menyerap Injil dengan maksimal atau tidak? 1 Korintus 15 ayat pertama. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Penekanan ini sangat penting bagi kita, Bapak Ibu. Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus itu kepada jemaat di Korintus, juga kita harus mengambil hal itu untuk menjadi bagian hidup kita. Bahwa kalau kita sudah mendengar Injil, kita harus berpegang teguh kepadanya. Karena ayat yang keduanya daripada 1 Korintus 15 tadi itu adalah, oleh Injil itulah kamu diselamatkan. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oleh kuasa Injil itulah kuasa maut dipatahkan. Oleh Injil itulah kita diselamatkan. Selamat di sini tentu bukan hanya selamat dari kecelakaan, selamat dari kebangkrutan, selamat dari hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi lebih lagi selamat pikiran kita, jiwa kita itu diselamatkan oleh Tuhan lewat kebenaran. Sesungguhnya kalau kita mau belajar atau mau menghayati Yesaya 51 itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah menimpakan kepada Tuhan Yesus itu segala sesuatu itu dipaku, dicambuk, dirajam itu karena pemberontakan kita. Manusia berontak itu karena dimulainya dari Taman Eden, pemberontakan, dan turun-temurun sampai sekarang. Makanya Roma 3 ayat 23 mengatakan manusia semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dengan Injil itu, kemuliaan itu akan dikembalikan kepada kita ketika kita mau menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa dalam kehidupan kita harus kita siap untuk memikul salib. Memikul salib bukan suatu untuk bagi kita sekarang. Tetapi memikul salib itu adalah merupakan suatu syarat bagi kita menjadi pengikut daripada Tuhan Yesus yang setia. Sebab firman Tuhan mengatakan, jika kamu tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib, kamu tidak layak untuk menjadi murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua hal itu tergantung dari bagaimana kehausan jiwa kita, kehausan rohaninya kita untuk kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang lainnya, dikatakan begini, bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam sisa hidup kita, dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kiranya kita mau memeriksa hidup kita, dan kita mau juga mencari yang rohaninya itu, sebab yang rohaninya itulah yang akan kekal selama-lamanya.
tubuh kita yang kita dandani sekarang suatu saat akan mati dan dikuburkan dan menjadi tanah. Tetapi jiwa dan roh itulah yang akan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, demikian jadi firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jiwa kita, yaitu firman Tuhan. Roh kita perlu firman. Roh kita perlu hadirat Tuhan. Roh kita perlu jamahan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, tidak merasa sombong, membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebab itu orang yang merasa miskin akan terus mencari firman sampai mendapatkan firman, jadi rema, menjadi makanan rohani bagi jiwa kita. Teruslah menyembah Tuhan, teruslah memuji Tuhan, sebab roh kita membutuhkan itu. Jiwa kita butuh firman. Jangan pernah berhenti membaca, merenungkan firman Tuhan, karena firman itu adalah kekuatan bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku tidak tahu sebab besertamu, ku tidak berubah, sebab Engkau Allahku. Kiranya apimu tetap ada di tempat ini, hadiratmu tetap ada di tempat ini. Engkau ada di gereja ini Tuhan. Hamba percaya ketika Engkau ada di gereja ini, orang-orang yang datang dengan beban yang berat akan pulang dengan kelepasan. Orang yang datang dengan sakit penyakit akan pulang dengan kesembuhan. Orang yang datang dengan berbagai keluh-keluhan akan pulang dengan penyelesaian. Hamba percaya orang yang datang dengan putus asa akan pulang dengan pengharapan yang pasti. Sebab di mana Engkau hadir, di situ ada mujizat, dan Engkau ada di gereja ini, Engkau ada di tempat ini. Angkat tanganmu dan terima impartasi berkat daripada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya keajaiban-keajaiban Tuhan nyata dalam hidupmu, nyata dalam keluargamu, nyata dalam usahamu. Dalam nama Yesus, usahamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan. Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Tuhan mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Tuhan mengubah yang jahat jadi baik. Dalam nama Yesus, terima anugerah Tuhan, terima berkat Tuhan. Engkau pulang dengan kekuatan baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan telah diselesaikan Tuhan, pergumulan telah ditolong Tuhan. Engkau pulang dengan kemenangan demi kemenangan, pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan kelegaan yang datang daripada Tuhan, sebab Dia sumber kelegaan bagi kita semuanya. Terima kasih. Arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan, dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan kekurapan Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Terus datang pada kalian kedua. Dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa supaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.